Dua tersangka berinisial A usia 42 tahun dan tersangka inisial GS usia 38 tahun tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas unit reskrim ke Mapolsek Tambora. Kedua tersangka ditangkap petugas kepolisian atas kasus pencurian tembaga kabel listrik milik PLN di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada tanggal 25 Juni 2024 lalu, sekitar pukul 2.30 dini hari. Saat ditangkap, kedua tersangka tidak melakukan perlawanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui kedua tersangka telah melakukan aksi pencurian tersebut selama 2 kali di wilayah berbeda di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harvida menjelaskan, tanpa memperdulikan keselamatan mereka terkait adanya tegangan listrik, kedua tersangka nekat langsung memotong tembaga kabel listrik dengan menggunakan perkakas jenis tang dan gergaji besi. Dari hasil pencurian kabel listrik sebelumnya, tersangka telah mendapatkan keuntungan lebih dari 1 juta rupiah yang mereka jual kepada seorang penjual besi loak di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dengan harga jual Rp120.000 per kilo. Pengungkapan ini adalah adanya laporan dari PLN kepada Polsek Tambora adanya dugaan pencurian kabel yang dimiliki oleh PLN sehingga mengakibatkan adanya gangguan pelayanan terhadap masyarakat. Atas dasar laporan tersebut, anggota Polsek Tambora melaksanakan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.30 diamankan 2 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku dari pencurian kabel tersebut di daerah Pekojan. 2 orang tersebut segera diamankan dan dibawa ke Polsek untuk dilakukan interogasi, dan benar bahwa 2 orang tersebut melakukan pencurian dan bukan hanya pada malam hari itu saja, tetapi juga 2 kali sebelumnya sudah melakukan pencurian kabel tersebut. Adapun yang dicuri adalah kabel tembaganya sudah 2 kali dan tembaga kabel tersebut dijual kepada seseorang yang menurut pengakuan dari tersangka dijual di daerah Cengkareng. Saat ini masih dalam penyelidikan dan pengejaran oleh anggota Polsek Tambora. Sementara itu, di kesempatan yang sama, manajer PLN Unit Bandengan Diah Puspita menyatakan, selain berdampak adanya gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen atas kasus pencurian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah. Itu rutin 3 bulan sekali. Nah, kami untuk itu jadi kita bisa saja pada saat dia melakukan pencurian, bisa saja setelahnya. Nah, apabila itu terjadi setelahnya, tentunya ini akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bisa tersengat aliran listrik. Itu dampak yang mungkin terjadi ketika adanya pencurian kabel bonding SKTN 20 kV. Salah satunya itu. Jadi ada laporan dari konsumen dan memang ada kondisi memang orang yang terlihat mencurigakan gitu, Mas, di lokasi kabelnya PLN. Jadi untuk kerugian material dari PLN sebesar sekitar Rp25.250.000 untuk kondisi yang terjadi di hari Selasa ini. Nah, namun tidak hanya dari sisi material saja ya yang dialami PLN, tentunya juga ini mengganggu pelayanan PLN untuk memberikan layanan listrik kepada masyarakat, dan tentunya ini bisa menurunkan citra PLN di mata masyarakat. Sementara dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti diantaranya tembaga kabel listrik yang belum sempat dijual pelaku seberat 9 kg, dan tank juga gergaji besi obeng, karter, dan tank, dan 1 batang linggis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijebloskan ke Jeruji Besi, Polsek Tambora dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana selama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.